hoax, FOMO, fear of missing out. Aduh, aku juga lagi. Aku banget nih FOMO mah. Apa-apa pengen relate pokoknya. Pengen relate. Tapi gimana sih cara ngatasin mental health tuh? Nge-branding diri di sosial media tentunya. Pokoknya kesehatan mental tuh sekarang lagi gencar lah ya di kalangan-kalangan kita Gen Z. Terus ngomong-ngomong sama self reward nih, Kak Gema sendiri sering ngasih self reward apa sih buat diri Kak Gema? Hai sobat kampus, balik lagi sama aku Nasya Aku Riri di Zitalk. Di podcast kali ini kita mau bahas apa sih Kak? Di podcast kali ini kita bakalan ngebahas tema yang gak bakalan jauh-jauh dari kehidupan kita nih Kak Nasya. Nah, sekarang kita mau ngebahas seputar Gen Z nih, dari mulai gaya hidupnya, Dari mulai kesehatan mentalnya, dari kebiasaannya dan lain-lain. Pokoknya kita mau ngebahas seputar Gen Z, isu-isu. Kita mau gali isu-isu apa aja sih yang ada sekarang gitu. Tapi sekarang kita nggak berdua aja nih Kak. Betul. Kita hari ini ditemenin sama salah satu narasumber yang beliau wow ini banget Gen gitu Z ya, banget. Gen Z banget dan up to date banget. Nah, beliau ini merupakan salah satu mahasiswa aktif serta produktif, dan beliau juga merupakan mahasiswa yang Gen Z banget lah. Kita panggil aja. Ya langsung aja ya, kita panggilin. Halo Kak Gem. Halo sobat kampus. Hai. Nah, Kak Gema gimana nih kabar hari ini? Aku alhamdulillah baik ya, walaupun kondisi Bandung sedang sedih-sedihnya. Oh, lagi sedih-sedih. Kak Gema yang terus. sedih. Hujan terus. Hujan Tapi terus. hati Kak Gema gimana? Aduh. Hujan juga? Hujan juga kayaknya. Hujan ya. juga ya. Aduh, jangan dong. Jangan ya, dong. jangan ya, Gen Z jangan, banget jangan. nih, Gen Z banget nih. Gen Z banget ya. Gen Z. Oh oke nih Kak, sebelum kita mulai nih tanya-tanya sharing-sharing sama Kak Gema, aku mau tanya dulu nih sama Kak Riri sendiri nih. Boleh. Menurut Kak Riri nih, apa sih yang Kakak tahu seputar Gen Z ini? Menurut aku sih Kanasya, Gen Z itu generasi yang dikelilingi sama gadget, internet, dan media sosial. Betul banget nih. Sebelum itu aku mau jelasin kenapa sih bisa Gen Z ini disebut dengan generasi yang melek sama media nih, karena generasi ini lahir pada tahun 1997 sampai 2013, di mana tahun ini kayak teknologi itu lagi maju-majunya gitu loh Kak. Betul banget. Kayak misalnya nih muncul Facebook lah atau Twitter dan lain media sosial yang sekarang tuh gencar banget di kalangan generasi Z. Oke. Sebelum kita ngebahas tentang generasi Z yang lebih jauh, mendingan kita langsung aja nggak sih ke narasumbernya? Oke, kita tanya-tanya langsung ke sumbernya gitu Boleh. ya. Halo Kak Gema, Halo. udah siap kah? Siap. Siap. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Kak Gema. Apa Menurut Kak Gema, Gen Z itu apa sih? Gen Z. Gen Z adalah generasi yang up to date banget. Up to date banget. Se-up to date itu. Oke, Terus mereka tuh melek banget juga sama teknologi yang terbaru. Mereka juga bisa sengulik itu akan teknologi yang baru. Cuman sayangnya Gen Z itu kadang dicap generasi yang minim literasi. Betul banget nih, aku sering dengar tuh. Oke, selain itu menurut Kak Gema, apa sih perbedaan Gen Z sama generasi sebelumnya? Oke, Gen Z yang pertama tuh yaitu kayak yang tadi aku bilang, mereka tuh akan penerimaan informasinya tuh secepat itu, segampang itu, Serba instan ya? serba instan, bener banget. Sedangkan kalau generasi yang sebelum Gen Z itu kan apa-apa ke perpustakaan. Bener banget ya. Ke Mereka buku-buku. dominan cari sendiri informasinya. Iya, nyari sendiri, nggak pernah yang disuapin. Disuapin. Sekarang apa-apa disuapin ya? Serba Bisa instan. Serba dibilang. instan, Iya, ya. serba Apa-apa instan. pakai AI. Bener banget. Berarti pakai kita AI. termasuk Gen Z ya? Iya. Kak Gema? Betul. Aku juga. Oke. Aku juga. Tapi gimana sih menurut Kak Gema, Gen Z itu bisa dibilang generasi yang lemah nggak? Kalau menurut aku bisa dibilang bisa, tapi buktinya mereka ada aja inovasi-inovasi yang mereka hasilkan. Betul
banyak Betul banget ya. banget. Nah, tadi Kak Gema bilang generasi ini generasi yang gampang banget nyari apa namanya? informasi. Informasi-informasi. Nah, Betul. menurut Kakak Gen Z ini banyak nggak sih termakan sama informasi-informasi yang bohong atau hoax? Hoax. Sebenarnya banyak banget dan aku juga sempat menjadi salah satunya yang kemakan hoax. Contohnya waktu itu Justice for Audrey. Iya. Siapa Iya, sih di aku sini yang nggak juga tuh. kemakan? Aku juga kemakan hoax itu. Sampai Jangan. ikutan trennya Sampai tuh. ikutan Itu kan? satu dunia nggak sih yang ketipu sama Iya, satu hoax dunia itu. tersebut? Sampai banyak donasi-donasi Iya. gitu. Itu tuh berarti salah satu pengaruh media sosial mempengaruhi cara kita berpikir. Betul banget. Menurut Kak Gema, seberapa berpengaruh sih media sosial ini buat kehidupan Gen Z? Kalau itu karena biasanya Gen Z itu akan informasi itu biasanya disuapin. Jadi mereka tuh ya minim lah keinginan untuk beneran mencari taunya, terus mencari tahu kredibilitas akan si informasi tersebut, terus jadi mereka tuh nggak milah-milah akan informasi mana nih yang harus diterima, mana nih yang harus kayaknya ini nggak usah deh. Terus kebanyakan hampir semua informasi mereka telan secara bulat-bulat, yang makanya mereka jadi termakan hoax. Aku mau nanya nih sama Kak Gema nih, Hmm. pengaruh apa aja sih yang udah Kakak alamin gitu? Pengaruh dari sosial Pengaruh dari media. sosial dari media, media iya. sosial, betul. Selain hoax, FOMO, fear of FOMO. missing out. Aduh, Oh, aku aduh. juga Aku lagi. banget nih FOMO mah. FOMO di hal apa nih Kak? Kalau di aku banyak ya hal-hal yang sesimpel setrending tuh aku kadang kayak FOMO, pengen banget tahu ini ada apa sih yang lagi trending tuh. Biasanya generasi Z tuh nggak mau ketinggalan apapun ya. Bener banget, mereka sesimpel hal kayak meme-meme yang kayak gitu aja mereka pengen banget tahu apa nih yang paling baru nih. Nggak mau dibilang kudet ya. Oh iya, nggak mau dibilang kudet. Apa-apa pengen relate pokoknya. Pengen relate. Itu tuh berarti salah satu pengaruh media sosial bisa mempengaruhi kita. Nah, selain itu apa sih dampak dari media sosial buat generasi Z itu? Dampaknya yang ngebuat biasanya generasi Z tuh punya masalah tidur. Betul Karena banget. begadang terus scroll TikTok, bilangnya satu scroll lagi atau jam 3 Atau subuh. Iya, enggak bener-bener. nonton dulu deh, Nonton dulu satu deh. episode. Tahu-tahu satu season. Satu season abis. Itu tuh berpengaruh banget ya buat kita. Bener banget. Tapi gimana sih cara ngatasinnya gitu biar kita tuh nggak sebesar itu gitu. Pengaruh media sosial buat Pengaruhnya. kita tuh. Kalau dari aku ya harus diimbangin sama gaya hidup yang produktif. Kayak ya sesimpel nyari kesibukan apa. Jadi biar kita tuh nggak malam tuh emang bener tidur doang, nggak ada energi sisa. Kalau Kak Gema nih akhir-akhir ini kesibukannya apa tuh? Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini lagi seneng-senengnya main musik. Main musik. Apa tuh main musiknya? Gitar kah? Aku Piano? gitar sama piano. Selain main musik, Kak Gema suka apa Selain lagi main musik, nih? aku lagi akhir-akhir tuh kemarin tuh lagi suka hiking. Keren, hiking. seru banget ya. Hmm. Biasanya Kak Gema hiking kemana aja nih yang udah pernah ya Kak Gema lakuin? Kemananya? Yang paling jauh deh kemana? Paling jauh aku ke Merbabu, Jawa. Merbabu. Jawa Tengah. Kalau Rinjani udah belum? Belum. Belum. Tapi lagi di planning lah. Ikut dong. Boleh. Nah, tadi tuh kita udah ngomongin tentang media sosial nih ya. Ya, betul. Menurut Kak Gema, dampak positif dan negatif dari media sosial tuh apa sih Positif buat generasi Z? buat generasi Z ya. Positifnya tuh mereka tuh menjadi, karena kan informasi yang datang tuh secepat itu. Betul. Terus itu tuh bisa ngebuat jiwa-jiwa atau ya rasa anak-anak Gen Z itu kebangunlah kreativitasnya, Oke. sehingga bisa membuat inovasi-inovasi terbaru yang kayak gitu. Pokoknya ngebantu banget ya. Ngebantu banget. Apalagi buat kita mahasiswa lah ya. Bener banget. Tapi kalau dampak negatifnya apa nih buat generasi Z atau sebagai mahasiswa gitu? Dampak
negatif media sosial tuh apa? Negatifnya selain tadi yang aku bilang kayak FOMO, terus Jadi sering begadang. itu juga bisa memberikan indikasi-indikasi akan keganggunya beberapa masalah mental si Gen Z itu. Oh, Kesehatan kesehatan mental. mental ya. Hmm. Oke. Itu tuh kesehatan mental juga merupakan salah satu isu yang lagi booming banget. Iya. Ya, bener banget. Pokoknya kesehatan mental tuh sekarang lagi gencar lah ya di kalangan-kalangan kita Gen Z, apalagi ada nih cap kalau misalnya generasi Z ini generasi yang mentalnya lemah gitu, mentalnya tuh kayak lembek banget, di apa-apain tuh nggak bisa Ya. gitu. Menurut kakak sendiri tuh gimana tuh tanggapannya? Ya, kalau aku memang bisa dibilang kadang bisa setuju, kadang enggak. Ya Kenapa karena tuh? ya setujunya karena ya emang bener kadang mereka tuh selemah itu, tapi Gen Z tuh kalau emang dia lagi di fase apa ya namanya tuh kuat-kuatnya tuh semua Serem ya? dijabanin. Aduh. Semua dijabanin ya. Sebenarnya pikiran generasi Z tuh ide-idenya tuh bagus-bagus ya. Open minded juga. Bener Ya, banget. open minded juga. Cuman cara mereka biasanya yang salah. Iya betul. Ya. Itu tuh karena mereka tuh banyak terpengaruh oleh media sosial yang ngebuat mereka tuh jadi males. Bener Betul. banget. Nah, tapi ngomong-ngomong soal media sosial, berarti media sosial itu kayak pedang bermata dua ya. Betul banget Kak. Bener banget. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Ya. Tapi lebih banyak negatifnya sih Iya, kayaknya. lebih banyak negatifnya. Karena media sosial ini bisa ngaruh ke mental health. Mental health Betul juga. juga. Kayak apa aja sih mental health yang udah Kak Gema temuin gitu? Kan sekarang lagi booming banget nih. Pokoknya ada banyak bahasa-bahasa baru lah ya dari Ada mental banyak health. bahasa-bahasa baru. Kayak NCT lah, Anxiety, ya. anxiety, burnout, Sorry. terus depresi yang kayak gitu. Tapi Kak Gema pernah ngalamin gak sih si mental health ini, atau punya temen gak sih yang punya mental health, kayak misalnya Kak Gema lagi ngerjain tugas atau apa, terus Kak Gema tuh depresi dan burnout gitu. Pernah gak? Atau Kak Gema punya temen gak yang kayak gitu? Kalau burnout aku sendiri pernah, terus teman-teman di lingkungan aku juga ada juga. Banyak ya yang banyak. ngalamin burnout. Kalau teman-temannya gimana tentang mental health teman-teman Kak Gema? Apakah aman kah? Mungkin ada aja yang beberapa tuh memang terlihat aman tapi sebenarnya tidak. Ada juga yang kayak gitu. Tapi gimana sih cara ngatasin mental health tuh? Kalau aku pribadi dengan melakukan hal-hal yang emang aku suka. Oke, hal-hal positif. Ya, Seperti tadi hobi, kayak bener. main musik tadi, hiking tuh. Tapi gimana sih tanggapan Kak Gema soal orang-orang yang punya mental health? Soalnya aku sendiri banyak nih Kak Gema punya teman-teman yang punya masalah terus dia cutting. Iya, penyelesaiannya tuh salah gitu. Gimana sih tanggapannya gitu? Menurut Kak Gema apakah itu tuh nggak apa-apa sih ya aku mah gitu, atau gimana? Kalau menurut aku sih tidak menjadi masalah karena memang ada beberapa orang yang nggak bisa segampang itu untuk bercerita dan susah. Meskipun cara penyelesaian mereka dari stress release-nya tuh salah, cuman ya kita juga nggak bisa ngejudge karena kan ada beberapa hal yang kita nggak tahu juga sebenarnya mereka tuh lagi kenapa sih, lagi ada apa sih, gitu. Tapi Gen Z ini biasanya cenderung ngerasa apa-apa tuh aduh aku kesepian gitu. Itu tuh yang ngebuat need mereka someone to talk. Ya, Iya, need someone to bener, need someone to talk. talk, ya. Bener banget. Karena ya itu. Iya. Yang butuh someone to talk. Nah, biasanya Gen Z itu sering cutting atau misalnya ada keinginan bunuh diri itu gara-gara mereka tuh ngerasa sendirian. Iya. Kurangnya orang buat mendengarkan cerita-cerita mereka gitu. Betul. Tapi dari mental health ini bisa nggak sih ngeganggu ke aktivitas kita? Kalau ngeganggu sih bisa ya, karena ketika emang hal tersebut
mengganggu si orang tersebut untuk melakukan aktivitas, otomatis orang tersebut juga gampang ke distract kan, jadi susah Betul fokus. banget. Jadi gampang susah fokus ya. Jadi Mm. susah fokus. Tapi selain itu gimana sih cara ngatasin mental health ini? Tips dari Kagema deh Tips gimana? dari Hmm. Kagema. Kalau dari aku ya, ya emang mau nggak mau sih emang harus setidaknya ngobrol lah sama orang yang emang dipercaya. Terus Ajak ngobrol ya. diajak Biar lebih ngobrol terbuka. biar lebih terbuka, Oke. biar dia juga nggak ngerasa nggak sendirian Oke. gitu. Ketika emang udah nggak ketolong atau misalnya emang udah nggak bisa banget nih, ya udah kita arahkan ke yang lebih profesional. Betul. Tapi teman-teman aku tuh rata-rata Hmm. gak mau gitu ke orang yang lebih profesional tuh karena ngerasanya kayak ngapain sih aku gitu. Atau Kok- gak ngerasa malu. Iya ini. malu. Sebenarnya kalau untuk ngerasa malu mah gak usah ya, karena emang kenapa adanya mereka tuh karena hal ini tuh menjadi Isu yang isu, lagi ya, iya menjadi isu. Jadi kalian juga jangan ngerasa malu, jangan ngerasa takut, karena mereka memang pasti bakal ngebantu kalian banget. Oke. Tapi Kak Gema sendiri gimana sih cara ngatasinnya buat misalnya ada teman Kak Gema yang lagi cerita. Mm-mm, Nah, terus dia tuh punya kesehatan mental yang terganggu. mm-mm. Nah, dari Kak Gemanya gimana buat nemenin si orang ini? Apakah akan menenangi atau gimana? Nenangin dia atau gimana Kagema? Kalau aku pribadi misalnya ketika lagi kondisi tersebut pasti bakal emang nenangin dulu si orangnya, karena kalau lagi panik pasti ada aja nanti kelakuan-kelakuan yang blundernya. Kalau lagi panik emang harus ditenangin dulu, terus di make sure lah kalau dia emang udah beneran tenang, diajak ngobrol, ya kalau bisa diajak Do jalan, activity. do activity gitu. Jangan sampai emang dia jangan sampai dia tuh Ngerasa kesepian kesepian. gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, selain itu menurut Kak Gema ngerasa nggak sih generasi Z zaman sekarang itu sering dituntut buat produktif? Aku ngerasa ya karena emang generasi Z sekarang tuh udah mulai mereka menginjak hampir 20 tahun kan. Ya udah Betul. menjadi mahasiswa yang emang udah mereka tuh mau nggak mau harus menjelajahi dunia dengan sendirinya. Jadi ya Betul, mau betul. nggak mau emang harus produktif. Produktif ya. Oke, selain produktif nih, Kagema pernah gak sih ngerasa Kagema ini punya ketertekanan sendiri gitu, harus terlihat sempurna di depan orang atau terlihat sempurna di media sosial misalnya? Kalau aku sih pernah ya, karena ketika nge-branding diri di sosial media tentunya aku tuh emang ngerasa mau nggak mau emang harus kelihatan perfect gitu di depan kamera, karena aku ngerasa juri-jurinya tuh ya para netizen ini yang banyak, jadi mau nggak mau ya aku harus nyopin mereka lah ibaratnya Nyopin kan. mereka. Tapi Kagema pernah nggak sih kayak ngerasa takut untuk ngepost apapun gitu di sosial media atau ngasih tahu ke orang-orang keseharian kita? Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kayak ngerasa insecure gitu Iya, ya. benar, Kalau aku benar. sih pernah sih ya. Aku sering pernah. banget sih ngerasa Sering. insecure. Aku pernah sih pada awalnya, tapi kan lama kelamaan tuh kayak Ya udah gitu ya ya. udahlah, bodo amat juga kan Bodo ya. amat ya, benar-benar. Gitu. Nah, salah satu faktor yang ngebuat generasi Z ini sering kena mental health tuh karena salah satunya adalah faktor keluarga. Menurut Kak Gema, faktor keluarga tuh ngaruh banget gak sih buat kesehatan mental kita? Kalau menurut aku sendiri sih itu emang sangat berpengaruh ya, karena emang keluarga tuh adalah Nomor satu ya harus. nomor satu, dan juga ini pertama kali kita bersosialisasi itu kan di keluarga. Oke. Jadi benar-benar, emang benar. keluarga itu yang nanti bakal ngebentuk gimana nanti si orang tersebut
Oke. selanjutnya. Nah, aku tuh Kagema baca di beberapa artikel juga. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi generasi Z terkena mental health tuh gara-gara salah satunya adalah faktor keluarganya. Betul. Karena ketika mereka ngerasa dirinya tuh nggak punya rumah, terus di luar mereka dapat masalah, mereka tuh bisa nyebabin depresi. Betul Banget. Nah, menurut kakak peran keluarga dan lingkungan ini mendukung kesehatan mental Gen Z banget gak sih? Mendukung banget, Mendukung banget. semendukung itu karena ketika kita ada masalah atau yang seharusnya menjadi tempat aman kita bercerita tuh harusnya keluarga, karena yang emang kenal kita sedari kecil. Betul, gitu. yang tahu watak kita. Oke, tapi ngomong-ngomong soal keluarga nih, Kagema sendiri aman-aman aja? Aman aja. Aman enjoy. Kalau Kak Riri aman nggak? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Buat aku pengen tips ini dari Kagema biar aku tuh tetap kesehatan aku tetap terjaga dan kewarasan aku tetap terjaga nih ya di tengah-tengah tugas-tugas kuliah aku yang numpuk banget ya. Gimana sih Kagema, ada tips gak? Kalau tips dari Karena aku juga sering ngerasa stres dan burnout gitu. Betul. Aku Gimana? juga. Gimana sih tipsnya dari Kagema? Kalau tips dari aku ini, kadang ketika kita udah melakukan beberapa tugas-tugas yang memang itu menjadi kewajiban kita, ya apa salahnya kita ngasih self reward untuk kita sendiri itu. Terus ya nongkrong lah di luar. Terus yang terakhir tips dari aku, punya hewan peliharaan itu ngebantu banget. Aduh, Kagema Kagema sendiri punya nih. Aku punya. Apa tuh? Punya apa tuh? Aku punya anjing. Oh, anjing. Punya anjing. Jenis ya? apa tuh? Golden Retriever. Waduh. Lucu banget ya. Lucu banget itu. Tapi itu bisa nemenin Kagema ya? Berarti. Kalau aku pribadi, aku ngerasa emang jadi ke distract akan beberapa masalah lah. Jadi kayak yang awalnya mumet tapi ketemu dia balik Wah, lagi balik moodnya lagi ya. Oh, terus ngomong-ngomong sama self reward nih, Kagema sendiri sering ngasih self reward apa sih buat diri Kagema? Makanan. Kenapa makanan? Karena emang aku orangnya suka makan. Oh, suka makan. Karena makanan juga bisa naikin mood kita nggak sih? Bener banget. Betul. Apalagi coklat. Apalagi coklat. Kagema sweet tooth ya? Oh ya, aku ini banget chocoholic. Oh, Chocoholic. Chocoholic Aduh. banget aku. Tapi ngomong-ngomong, kita nggak kerasa ya, udah ngebahas banyak banget. Mulai dari lifestyle, Kebiasaan sampai kesehatan mental. Iya benar, sampai hobi Kagema pun. Nah, buat terakhir nih Kagema, aku pengen Kagema kasih pesan buat generasi Z zaman sekarang. Ya, aku pengen Buat Kagema ngatasin masalah-masalah mereka tuh kayak gimana sih menurut Kagema? Oke, buat sobat kampus yang sedang ada masalah atau ya apapun itu, ya janganlah kalian tuh menanggung beban tuh di bahu kalian semua. Karena ya kalian tuh nggak sendiri. Apa salahnya kita berbicara dengan orang-orang yang kita percaya, dan juga ya apa salahnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri juga. Segitu. Betul banget. Terima kasih ya untuk sharing-sharingnya nih Kagema. Terima Sangat kasih bermanfaat udah, banget nih buat kita. Kita jadi tahu banyak gimana sih kita harus ngatasin masalah-masalah di Gen Z ini. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya Kagema. Siapa Sama-sama. tahu nanti podcast selanjutnya bisa sharing-sharing lagi nih. Sama-sama. Oke, segitu aja dari kita. Aku Riri. Aku Nasya, balik lagi di podcast kita selanjutnya di Zito. Kita berdua pamit undur diri ya. Bye-bye.